Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mengajak diri dan jamaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya semua yang kita miliki, pencapaian, keberhasilan dan apapun yang mampu kita lakukan, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengucapkan kata dan kalimat, semua itu adalah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang diminta atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga ma'asyiral muslimin, kehadiran kita memenuhi undangan Allah yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di tempat yang paling mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wajib bagi diri untuk mengingatkan diri dan jamaah dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ada nikmat yang tiada banding tiada tanding, yakni nikmat iman dan Islam. Dan semoga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, memelihara dan terus meningkatkan iman dan Islam sampai kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita agar kiranya kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan dunia ini ujian, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai bentuk ujian dan cobaan bagi kita adalah wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah selalu ilhamkan di dalam diri yang namanya manusia potensi untuk berbuat buruk dan potensi untuk berbuat baik. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga, ketika kita tahu bahwa orang yang terbaik itu orang yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika misalnya seseorang belum mampu memberikan manfaat kepada sesamanya, maka paling tidak jangan zalim. Paling tidak jangan berbuat jahat kepada orang. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Karena Rasulullah SAW tegaskan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman. Jangan sampai kalian jatuh untuk berbuat zalim. Yang berat itu zalim dan bukan rindu. Karenanya Rasulullah SAW tegaskan, fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, saking pentingnya bab ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa jangankan zalim kepada sesama manusia. Kata Nabi, ada seorang wanita yang dia mengurung kucingnya, sehingga karena tidak dikasih makan akhirnya kucing tersebut meninggal, mati. Dan apa yang terjadi? Dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat karena dia telah menzalimi sang kucing. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kepada hewan saja seorang yang zalim kepada hewan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa neraka, maka apalagi berbuat zalim kepada sesama. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, sungguh kezaliman itu luar biasa berat, karena nanti di akhirat semua hak itu akan dikembalikan kepada pemilik haknya, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk yang dulu ketika di dunia selalu ditanduk oleh kambing-kambing yang bertanduk itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat kambing yang ditanduki itu dia akan mengkisos, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkisas kambing-kambing yang kemarin ketika di dunia selalu menandukinya. Dan setelah itu tentu karena hewan tidak mendapatkan balasan di surga atau di neraka, maka hewan itu kemudian menjadi tanah yang karenanya orang-orang kafir itu sampai-sampai, oh alangkah baiknya kalau kami menjadi pasir saja.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sebuah kezaliman di mana nanti di akhirat akan dibalas semua hak-hak, akan dikembalikan kepada pemiliknya, dan semua bentuk kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah yang juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di samping orang yang zalim itu nanti akan mendapatkan kegelapan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ithnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya, dua hal yang Allah akan segerakan balasannya di dunia, yakni yang pertama adalah baghyu, kezaliman kepada sesama, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, berbicara tentang larangan berbuat zalim, maka setidaknya dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi 3 bentuk kezaliman. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa sampai mati, yang dia tidak bertaubat sebelum matinya. Bahkan ketika bertaubatnya nyawa sudah di kerongkongan, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana taubatnya Fir'aun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun, tetapi nyawa sudah di kerongkongan. Yang demikian itu terlambat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tubu taubatan nasuha, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berzikir di pagi dan petang dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami tahu, dan kami mohon ampun atas berbagai macam kesyirikan yang kami tidak tahu. Demikian yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi dan petang agar kita benar terhindar dari kezaliman yang terbesar, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kezaliman kepada diri sendiri. Kezaliman kepada diri sendiri ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu cara bertaubatnya adalah segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, yakni yang disebutkan oleh Nabi sebagai mujahirun, orang yang aibnya sudah ditutup, dosanya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, besoknya kemudian dia cerita-cerita kepada orang. Melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Ini adalah bentuk zalimul li nafsih, zalim kepada diri sendiri. Maka bersegeralah tutup itu aib dan kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala sampai benar-benar benci kepada kemaksiatan yang kita pernah jatuh kepadanya dan benar-benar bertekad tidak akan pernah mengulanginya. Meninggalkan komunitas-komunitas dan hal-hal yang menjadikan kita jatuh kepada kemaksiatan dan dosa yang merupakan wujud dari kezaliman diri sendiri tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau yang pertama zalim kepada Allah, hakikatnya selain dosa syirik, Allah akan mengampuni kepada siapapun yang dikehendaki. Allah akan cari hal-hal yang menjadikan hambanya tersebut bisa diampuni olehnya nanti di akhirat. Dan yang kedua adalah dosa zalim kepada diri sendiri. Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada zalim yang ketiga yang tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni zalim kepada sesama. Kalau sudah jatuh kepada zalim kepada sesama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taubatnya tidak cukup hanya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menyangkut hak adami yang ini taubatnya harus benar-benar meminta keridhaan kepada sesamanya dalam bentuk kalau dia mendolimi hartanya, apakah dia berhutang atau kemudian dia mencuri ataukah kemudian dikorupsi,
kemudian berbagai macam bentuk kezaliman kepada sesama dalam bentuk harta, maka taubatnya adalah bertaubat kepada Allah, minta keridhoannya dan mengembalikan harta yang dia ambilnya. Pun demikian, yang kedua di samping harta, barangkali dia juga zalim secara fisik. Cara bertaubatnya adalah segera minta keridhoannya dan minta maaf, bahkan kalau perlu bisa jadi membayar untuk itu. Para ulama mengajarkan kepada kita dalam rangka mendapatkan keridhaan kepada sesama, rela untuk membayar berapapun dan apapun yang diminta dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan oleh orang-orang yang selama ini terzalimi. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, bentuk kezaliman kepada sesama itu adalah mendolimi kehormatannya. Di era medsos dan yang semisalnya ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, banyak orang yang mengumbar kata-katanya, tulisannya, jarinya untuk merusak kepribadian atau kehormatan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW mengingatkan ada dosa riba itu 70 tingkatan. Dan tingkatan yang paling rendah ma'asyiral muslimin, dosa riba itu adalah sebagaimana orang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Berarti masih ada 69 tingkatan lainnya yang dosanya luar biasa besar. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dosa yang lebih besar daripada riba tersebut. Apa itu? Menodai kehormatan orang beriman. Dan ini adalah bentuk kezaliman yang luar biasa, yang karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara bertaubatnya tidak ada cara lain kecuali segera minta maaf. Mungkin kita sudah menghibahnya, mungkin kita sudah mengolok-oloknya, karakter assassination kepada orang-orang yang beriman, maka segeralah minta maaf kepadanya, minta keridhoannya. Secara khusus, saya pernah mendolimi panjenengan, saya pernah mendolimi Anda, mengatakan begini dan begini, dan saya benar-benar minta ridho, minta maaf atas semua perbuatan saya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita tidak ingin mendapatkan kegelapan di dunia dan kegelapan di akhirat, maka segeralah bertaubat dari berbagai macam bentuk kezaliman, wabil khusus kezaliman kepada sesama. Dan semoga kita dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhi segala macam bentuk kezaliman, justru kemudian kita mampu untuk memberikan khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang baik, bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Barakallahu fikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah haqqa hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa terus menjaga, memelihara dan terus meningkatkan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian sebagai penutup ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diingatkan dalam hadis Nabi ketika beliau bertanya di hadapan para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang dimaksud orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu, orang yang bangkrut itu adalah man la dirham wala mata, orang yang enggak punya duit, enggak punya dirham dan enggak punya kekayaan. Bukan itu yang saya maksud, kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, orang yang nanti di hari kiamat membawa pahala begitu besar dari sholatnya, puasanya dan zakatnya. Banyak amal-amal kebaikan yang dia kemudian membawa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu ternyata dia faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syatama dama hadza wa daraba hadza. Dirinci bahkan oleh Nabi, di dunia ternyata dia banyak menzalimi orang.
dia menyakiti orang lain atau kemudian menodai kehormatan orang lain, dia memukul orang lain, memakan hartanya dengan cara yang batil, kemudian dia membunuh atau menumpahkan darah orang lain dan sebagainya, ma'asyiral muslimin, maka yang demikian itu kemudian semua orang yang terzalimi dihadapkan oleh Allah kepadanya, dan karenanya kemudian seluruh kebaikannya pahala diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis semua pahalanya. Tetapi ternyata masih ada banyak orang yang dizalimi. Bagaimana keputusan Allah? Allah kemudian ambil dosa-dosa dari orang yang dizalimi ini untuk kemudian ditimpukkan kepadanya, dan karenanya kemudian inilah orang yang bangkrut. Dan kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sungguh-sungguh jangan sampai menjadi orang yang zalim. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina Rabbana fataqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar al 'afwa 'indal hisab ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuruhu 'ala dzikrikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salat.